Baik, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai buku saku kami tentang penyakit hepatitis. Judul yang kami angkat adalah Jangan Sampai Tong Kena Penyakit Kuning. Pun sasaran dari buku saku ini anak SMA atau bisa pengajar yang ada di sekolah SMA tersebut. Seperti kita ketahui bahwa anak SMA itu mempunyai hobi yang jajan sembarangan di pinggir jalan. Nah, orang pakai bahasa Papua biar mungkin lebih menarik perhatian dari adik-adik SMA dorang biar bisa baca, bisa mengerti bagaimana itu penyakit kuning ya, bagaimana itu cara penularannya ya, atau bagaimana cara menghindarinya, seperti itu. Oke, tempat sasaran kami di SMA YBPK Asisi Sentani, tepatnya di daerah Sentani Tengah, Kabupaten Jayapura. Sentani memiliki keberagaman suku dan subsuku, di mana pengaturan adat istiadat mereka ada istilah Ondopolo dan Lima Kose, yang artinya satu kampung bisa dihuni minimal 6 suku. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa Sentani merupakan salah satu daerah yang termasuk dalam zona ekologis kaki gunung. Karakteristik daerah Sentani merupakan daerah heterogen, di mana daerah ini dihuni oleh keberagaman suku, budaya, adat istiadat, dan latar belakang yang berbeda-beda dari seluruh pelosok tanah air. Kamu tahu kah tidak? Penyakit kuning itu apa? Nah, gini. Sebelum saya menjelaskan penyakit kuning itu apa, saya mau tanya, kamu biasa kah jajan di luar? Baru kamu tahu dia punya kebersihan itu dijaga atau tidak, dia piring itu dicuci atau tidak, dicucinya bersih atau tidak. Nah, gini ya adik-adik, kakak mau kasih tahu, penyakit kuning itu namanya penyakit hepatitis. Nah, hepatitis itu terbagi atas hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dan hepatitis E. Nah, begini, saya mau kasih tahu, kamu punya kebiasaan untuk jajan di luar itu mending stop, karena itu adalah salah satu faktor risiko kalian adik-adik bisa terkena penyakit hepatitis seperti kayak hepatitis A. Nah, hepatitis A itu disebabkan oleh virus HAV. Virus ini dia menyerang organ hati atau liver. Nah, begini, virus hepatitis A ini dia bisa terjadi dari air minum yang tidak dimasak sampai mendidih, terus makanan yang tidak dimasak sampai matang atau masak sekali, lalu pencemaran air yang terjadi, misalnya kayak buang air besar sembarangan, tidak sesuai pada jamban yang benar. Nah, itu bisa merupakan salah satu faktor penyakit hepatitis A. Terus dia punya ciri-ciri bagaimana? Dia punya ciri-ciri tuh setelah kayak kena hepatitis, dia ciri-ciri itu suka lemas, terus dia rasa demam, baru dia mual, dia muntah, terus dia punya nafsu makan tuh berkurang. Dan satu lagi, dia punya mata dengan dia punya tubuh, dia punya kulit semua itu berwarna kuning. Itu adalah ciri-ciri hepatitis A. Jadi kan kalau sudah dengar atau kamu sudah lihat ciri-ciri itu tuh mending kamu jaga diri. Terus kak, kalau misalnya sudah sudah tahu dia punya ciri-ciri hepatitis, dia punya pencegahannya gimana? Nah, dia kalau pencegahannya itu
seperti cuci tangan yang baik dan benar, pakai sabun di air yang mengalir. Terus pembuangan tinja atau kotoran manusia pada jamban yang benar, tidak sembarangan tempat. Sediakan air bersih untuk pengolahan makanan. Lalu yang terakhir ini yang paling penting, imunisasi hepatitis sejak dini. Itu jangan lupa. Terus apakah ada obatnya begitu kakak? Kalau untuk obat hepatitis sendiri tidak ada yang khusus, tapi obatnya itu dengan cara menghilangkan gejala dari dalam tubuh kita dan menjaga keseimbangan nutrisi. Baik, di sini saya akan menjelaskan hepatitis B. Jadi kawan orang yang terkena hepatitis B ini bisa disebarkan lewat terpapar cairan tubuh seperti darah, air liur, jarum suntik. Terus tipe tanda dan gejala umumnya seperti kelelahan, nafsu makan kurang, mual, muntah, terus air kincing berwarna pekat atau gelap. Pengobatan, pemberian kekebalan imunisasi hepatitis B, baik imunisasi pasif dan aktif. Menghindari daerah yang tidak bersih, got-got yang tidak bersih, makanan di pinggir jalan itu juga bisa menyebabkan hepatitis B. Saya akan menjelaskan apa itu hepatitis C. Mungkin kamu tidak tahu toh. Nah, saya jelaskan Hepatitis C itu penyakit yang menular melalui cairan tubuh dan darah. Terkena langsung dari darah Penularannya itu melalui hubungan seks dan tertusuk jarum langsung. Nah, mungkin di kalian di kalangan remaja ini mungkin hubungan seks meningkat Terus cairan darah itu menular dari tusukan jarum suntik. Nah, contohnya seperti narkoba terus tato kalau satu jarum baku ganti-ganti kemungkinan besar akan tertular. Kalau kamu tahu penyakit ini pasti kamu was-was sekali, gitu. Hepatitis C ini mungkin bisa disembuhkan. Resiko jika kamu tidak obati itu pertama kegagalan fungsi hati, yang kedua kerusakan limfa permanen, dan yang terakhir kanker hati.